Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mukhlisin DRMM dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi yang berjudul Struktur Ilmu Pengetahuan dengan saya Rani Dinasti NIM 202311434 dan Najwa Salsabila Putri NIM 202311406, Musyarifatun Jahrah NIM 202311419 dan Sinta Tri Puspita Sari NIM 202311448. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh Jara. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dipelajari sehingga manusia itu memperoleh pengetahuan untuk mengetahui dan membuktikan suatu kebenaran. Dengan diketahuinya kebenaran itu, manusia dapat menyimpulkan hal-hal yang selama ini masih menjadi misteri dan sulit diungkapkan menjadi lebih mudah diketahui. Ilmu pengetahuan memiliki sistem atau metode tertentu dalam merumuskannya sehingga dapat digunakan untuk menerangkan hal-hal tertentu dalam suatu bidang. Ciri-ciri ilmu pengetahuan ada 5. Yang pertama yaitu empiris, yaitu pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan. Yang kedua yaitu sistematis, yaitu data-data yang tersusun mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga objektif, ilmu pengetahuan bebas dari prasangka perorangan. Yang keempat analitis, menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci. Yang kelima verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapa saja. Syarat ilmu pengetahuan. Menurut N.S. Asmadi, syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, logis atau masuk akal. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, metodik. Yang keempat, sistematik. Yang kelima, berlaku umum atau universal. Yang keenam, eksperimental yang lama untuk hasil yang sama. Yang ketujuh, kumulatif, berkembang, dan tentatif. Next, yaitu tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan, yaitu ada 4. Dan yang pertama ada ilmu formal dan ilmu non-formal, dan yang kedua ilmu nomotetis dan ilmu ideografis, dan yang ketiga ilmu murni dan ilmu terapan, dan yang keempat ilmu detektif dan ilmu induktif. Next, yaitu ada struktur ilmu pengetahuan, yaitu ada metode ilmiah yang mengenai proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Kedua, teori itu menjelaskan rasional tentang objek yang akan diuji, dan ada hipotetis yang menjelaskan tentang dugaan sementara bersumber dari paparan teori, dan ada logika ini akan menjelaskan tentang proses berpikir yang dilakukan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, dan ada data informasi, yaitu proses pencarian data terhadap fakta-fakta, dan ada pembuktian. Nanti pembuktian ini akan menguji apakah teori-teori sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, dan ada evaluasi tentunya, yaitu pengumpulan dari penafsiran informasi tersebut. Dan yang terakhir ada paradigma, yaitu pandangan atau dasar seseorang dalam bertindak dalam sehari-harinya. Next, kita akan lanjut mengenai tentang macam-macam ilmu pengetahuan, yaitu ada 3, ilmu alamiah, ilmu sosial, dan ilmu budaya. Dan ilmu alamiah ini nanti akan menjelaskan tentang keteraturan dalam alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah seperti ilmu fisika, agama, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial ini akan menjelaskan tentang keteraturan dalam hubungan antar manusia satu dengan yang lain, seperti ilmu sosiologi. Dan yang terakhir yaitu ada ilmu budaya. Ilmu budaya ini nanti menjelaskan tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi, seperti ilmu bahasa, agama, kesenian, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam ilmu pengetahuan. Macam-macam ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmu alamiah, kedua ilmu sosial, dan yang ketiga ilmu budaya. Ilmu alamiah sendiri merupakan ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah. Contohnya yaitu seperti ilmu fisika, agama, dan lain-lain. Dan yang kedua, ilmu sosial merupakan ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam hubungan antar manusia satu dengan yang lain.
Contohnya yaitu ilmu sosiologi. Dan untuk yang terakhir, ilmu budaya merupakan ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi. Contohnya seperti ilmu bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Manfaatnya itu yang pertama, ilmu berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan teknologi yang merupakan konsep, gagasan, pemikiran, dan ide. Kedua, ilmu berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Tiga, ilmu berfungsi sebagai penerang atau nur bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.